Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menerima lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 17 September 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan malam ini. Oleh belas kasih dan anugerah-Mu, kami kembali boleh berhimpun bersama, beribadah melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, kuasailah kami sehingga kami dapat memahami dan mengerti sapaan firman-Mu malam ini. Hamba-Mu yang lemah dan terbatas, mari Tuhan pakai dalam urapan Tuhan, boleh mempersaksikan dan boleh menyampaikan firman-Mu dalam bingkai kehendak-Mu sendiri. Kami telah sedia, mari berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal 2, ayat 6 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Elia naik ke sorga. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kuminta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu,
akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak ketemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Amin. Tongkat pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap zaman akan selalu ada sosok yang berperan untuk menyelesaikan persoalan, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warganya. Sehingga muncullah ungkapan, semua orang ada masanya dan semua masa ada orangnya. Seperti itulah roda kepemimpinan dalam suatu lembaga. Pemimpin yang memerintah sekarang akan berakhir pada masanya. Dan akan digantikan oleh orang yang berbeda. Kelanjutan visi dan misi terletak di tangan pemimpin yang akan menggantikannya. Dalam bacaan kita malam ini, Elia yang adalah pelayan Tuhan sudah waktunya menyelesaikan, menuntaskan pelayanannya tidak hanya di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi juga di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah sosok pengganti untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya telah dipersiapkan dengan baik. Elisa sebagai pengganti merupakan sosok yang setia, seorang yang gigih berjuang. Dan hal ini terlihat dengan jelas dari keinginannya mengikuti Elia walaupun Elia menyuruhnya pergi di ayat 6 bacaan kita. Elisa menyadari bahwa kemungkinan besar ia akan menggantikan Elia sehingga ia memerlukan kuasa Allah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab itu. Permintaan Elisa, yakni 2 bagian. Kuasa Allah di ayat 9 merupakan permintaan yang mustahil karena Allah yang berhak memberikan itu. Tetapi
Elia menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Allah untuk permintaan Elisa. Maka dengan kehendak Allah, Elisa dapat melihat Elia terangkat ke sorga di ayat 10. Nah, karena itu Elisa mendapat apa yang dimintanya, yakni jubah Elia. Dan ia memulai tugas kenabiannya sebagai seorang yang dipenuhi oleh kuasa Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sekiranya hari ini Andalah yang memimpin, ingatlah bahwa suatu hari nanti akan ada yang menggantikan Anda, yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Anda. Karena itu, ketika kesempatan itu ada di tangan Anda, bangunlah relasi yang baik dengan sesama, supaya tongkat pelayanan selanjutnya dapat menunjukkan bahwa segala sesuatu yang Anda buat hari ini telah menampakkan bentuk pelayanan yang baik dan benar di hadapan Allah. Amin. Bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Mari berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus. Pada malam ini kembali kami datang kepadamu menaikkan nada syukur dan pujian kami. Betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami, sehingga malam ini kami boleh diperjumpakan kembali secara virtual untuk beribadah kepadamu melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami apa yang telah kami baca dan renungkan bersama pada malam ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap hati yang boleh bersama-sama dengan kami beribadah malam ini, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di lokasi-lokasi pekerjaan, bahkan mungkin yang ada di ruang-ruang perawatan, bahkan ruang-ruang isolasi. Kami memohon Tuhan, berkatilah mereka.
Jaga dan lindungi serta peliharakanlah mereka. Kiranya mereka tetap berada dalam perlindungan Tuhan semata. Kami memohon untuk mereka yang sedang bergumul karena berbagai-bagai persoalan kehidupan. Entah karena persoalan ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, relasi dengan sesama dan lain sebagainya. Kami berdoa, Tuhan campur tangan di dalamnya. Topang kuatkanlah anak-anak-Mu sehingga mereka boleh tetap kokoh teguh menjalani dan melalui setiap persoalan itu bersama dengan Tuhan. Malam ini kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan para kepala keluarga yang terus berjuang, berjerih lelah dalam tanggung jawab mereka sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek. Dalam pekerjaan mereka, Tuhan, berkati mereka. Begitu juga yang terus berjuang mencari pekerjaan di tengah pandemi COVID ini, tolonglah mereka, ya Tuhan. Para ibu, para istri dalam kesetiaan mereka sebagai pendoa syafaat, bahkan dalam pendampingan mereka bagi anak-anak mereka yang sekolah secara daring dari rumah, Tuhan tolong mereka, urapi mereka dengan nikmat-Mu dan mampukan mereka mendampingi buah hati mereka dalam proses studi anak-anak mereka. Kiranya mereka semua boleh dimampukan. Begitu juga para orang tua kami di usia senja mereka, Tuhan. Kami berdoa teruslah Engkau menguatkan iman pengharapan mereka, ya Allah. Malam ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit, baik yang ada di kota ini maupun di kota-kota lain. Kami menyebut dalam doa kami, Ibu Nita Linggi Anlo, Ibu Yohana Rante, Ibu Selvi Yunus, Ibu Cindy Olivia Pangemanan, anak kami Cherry Luenri Pasorong, Papa Yolan, Mama Cika yang habis operasi dari kelompok perapatan, juga Bapak Frederick Patiara dan Ibu Yosvin Pasule. Mereka terus berjuang dalam proses pemulihan, ya Tuhan. Berjuang dalam sakit penyakit mereka. Dari tempat ini dan dalam kebersama-samaan kami melalui syafaat ini, kami memohon kepadamu, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka Tuhan. Jamah bagian tubuh mereka yang sakit, melalui makanan, minuman, obat-obatan, melalui perawatan para medis, cinta kasih keluarga. Kiranya pada waktu Tuhan, mereka boleh dipulihkan. Lebih dari itu, kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan ada serta mereka. Biarlah ya Bapa, di balik setiap pergumulan yang mereka hadapi karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit ini, iman pengharapan mereka tetap kokoh kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Segala macam kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, dalam nama Tuhan Yesus akan terpatahkan di bawah kaki salib-Mu. Dan tak satu pun yang bisa menyentuh anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa, memohon Tuhan berperkara, menjamah mereka, menguatkan iman pengharapan mereka, ya Allah. Tuhan, kepadamu kami menyerahkan berbagai bentuk penata layanan di jemaat ini. Dalam pandemi COVID-19, baik yang dilaksanakan secara virtual seperti ini, maupun juga perjumpaan secara terbatas
di gedung gereja ini. Kami memohon Tuhan kiranya memberkati kami semua. Terima kasih untuk kesetiaan anak-anak-Mu yang memberi diri dalam melayani Engkau secara volunteer melalui program ini. Berkati mereka, ya Tuhan. Tim musik, kantor ya, bahkan multimedia, beri kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kebutuhan alat-alat untuk boleh melanjutkan secara virtual setiap kegiatan ini, Tuhan, kami mohon Engkau mempercukupkannya. Terima kasih Bapa. Teruslah Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, memberkati para pengambil kebijakan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negeri ini di tengah pandemi COVID-19 dengan hikmat-Mu, baik dari pusat sampai ke pelosok. Terlebih khusus kami berdoa untuk kota kami tercinta ini, kota Balikpapan, berkatilah ya Tuhan. Terima kasih bahwa pada hari ini beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama-sama dengan Bapak Samuel Sirenden, Bapak Septianus Tandi Liling, Yehezkiel, Sebriel G, Rizky Sarungo, Seftian Lapu, Kairin Aribi, Frienza, Kristender Orayan, Stephen Mewengkang, Ibu Diana Palebangan, Riani, Gita Fayola Lumbar, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tapi hari ini mereka merayakan sukacita kegembiraan atas pertambahan usia mereka. Mari Tuhan memberkati mereka, sempurnakan sukacita dan kesyukuran mereka Tuhan, berkati mereka dalam menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Tuhan. Begitu juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Nasril dan Ibu Rina yang hari ini boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Teruslah Engkau menjadi nahkoda bahtera rumah tangga mereka, memberkati mereka ya Allah, memberkati keluarga mereka. Tuhan, peliharakanlah kami selanjutnya. Jauhlah kiranya berbagai sakit penyakit, bahkan virus corona sekalipun, dari tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan beristirahat malam ini. Kiranya boleh kami lalui dalam damai sejahtera Tuhan, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Tuhan, ini doa kami, syafaat kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.